warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar salih-salihah? Semoga salih-salihah di rumah selalu sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hari ini kita akan belajar PAI. Kita belajar PAI bersama Usmaya ya, salih-salihah. Hari ini kita akan belajar tentang sirah Nabi Hud alaihi salam. Hari ini Usmaya akan membahas tentang azab yang Allah berikan kepada kaum Ad. Ya, salih-salihah, diperhatikan baik-baik ya. Sebelum belajar, marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa menyiapkan buku tulis, alat tulis, dan juga buku PAI-nya ya, salih-salihah. Selamat belajar. Karena kedurhakaan kaum Ad ini, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka berupa kemarau panjang. Kemarau yang menyebabkan kekeringan di mana-mana. Kemarau yang mengakibatkan tanah-tanah menjadi kering, ternak-ternak menjadi kehausan, dan juga tanaman-tanamannya menjadi kekeringan. Solihah, karena keingkaran dari kaum Ad ini, karena mereka ingkar terhadap ajaran Nabi Hud alaihissalam, mereka tidak ingin beriman kepada Allah, maka Allah menimpakan kepada mereka, Allah memberikan kepada mereka awan hitam yang panjang. Melihat keadaan yang begitu ganjil, mereka semua kemudian keluar rumah, keluar rumah. Kemudian mereka berkata, itulah awan panjang menandakan sebentar lagi akan terjadinya hujan. Hujan yang akan turun untuk menyiram tanah tanaman kita. Hujan yang akan memberikan minum kepada hewan-hewan ternak kita. Kemudian Nabi Hud berkata kepada mereka, itu bukan awan rahmat, tetapi awan yang membawa angin samun, yang akan menewaskan kamu sekalian. Angin yang penuh azab, siksa yang sepedih-pedihnya. Kemudian angin dahsyat berhembusan, luar biasa hebatnya. Binatang-binatang ternak mereka yang sedang berkeliaran di padang ternak, kecil atau besar, turut terbang berhamburan. Mulailah mereka takut dan lari kian kemari masuk ke dalam rumah mereka. Jadi mereka lari salih-salihah, mereka takut dengan awan tersebut. Mereka masuk ke dalam rumah-rumah mereka untuk bersembunyi dan untuk berlindung. Nah, awan hitam ini terjadi selama 7 malam 8 hari lamanya. Angin itu bertiup sehebat-hebatnya. Jangankan manusia dan binatang-binatang, bahkan batu-batu dan juga gunung-gunung ikut hancur, soleh-solehah. Hancur sehancur-hancurnya, kecuali Nabi Hud alaihissalam dan para pengikutnya, orang-orang yang solih-solihah. Mereka terhindar dari siksa azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, adapun Ad dibinasakan dengan angin yang sangat keras dan amat dinginnya ditembakkan kepada mereka 7 malam 8 hari tak putus-putusnya. Maka kelihatan mereka bergelimpangan mati sebagai batang kurma yang telah roboh. Habis binasalah semuanya karena kedurhakaan mereka juga. Allah berfirman pada Quran surat Al-Haqqah ayat 6 sampai dengan 7. Sedangkan Nabi Hud alaihissalam dan pengikutnya tetap saja di rumah mereka, tanpa merasakan sedikit juga akan bahaya angin dahsyat tersebut. Jadi mereka, kaum Nabi Hud, orang-orang salih ini tidak merasakan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka Allah lindungi dari azab tersebut. Setelah kejadian tersebut,
Nah, di kota ini menjadi rusak dan porak-poranda hancur sehingga tidak bisa ditinggali soleh-solihah. Kemudian Nabi Hud dan kaumnya dan para pengikutnya pindah tempat ke Hadramaut, di mana ia hidup sampai wafatnya di sana. Gitu soleh-solihah. Nah, pelajaran apa ya yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Hud ini? Yang pertama, kegigihan dakwah Nabi Hud alaihissalam kepada umatnya agar menyembah hanya kepada Allah. Nah, Nabi Hud alaihissalam ini sangat gigih soleh-solihah. Nabi Hud alaihissalam ini selalu berusaha berdakwah kepada kaumnya agar kaumnya mau menyembah Allah Subhanahu wa taala dan hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang kita ambil yang kedua adalah kesabaran Nabi Hud alaihissalam dalam menghadapi kaumnya meskipun dia dihina. Nah, Nabi Hud ini dihina oleh kaumnya sebagai orang gila. Nah, mereka berpikir bahwa Nabi Hud ini sudah gila. Tetapi Nabi Hud ini sangat sabar dan tetap mengajak kaumnya secara lembut untuk beribadah hanya kepada Allah dan menyembah hanya kepada Allah. Nabi Hud sangat sabar. Kemudian yang ketiga, pelajaran yang bisa diambil adalah hendaknya kita tidak boleh melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, solih-solihah, apapun yang Allah perintahkan kepada kita itu pasti baik bagi hambanya ya. Jadi kita tidak boleh melanggarnya. Kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala selalu menyayangi kita. Gitu ya, solih-solihah. Gimana solih-solihah? Usmaya tadi sudah menceritakan tentang azab kaum Ad ya, solih-solihah. Ya, alhamdulillah ya. Nanti kalau ada pertanyaan atau ada penjelasan Usmaya yang kurang jelas, solih-solihah boleh banget langsung menghubungi ustazahnya masing-masing ya. Nah, pesan dari Usmaya, tetap jaga kesehatan dan juga menjaga kebersihan ya solih-solihah. Jangan lupa mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Dan juga selalu menggunakan masker ketika keluar rumah ya solih-solihah. Jangan lupa juga sholat 5 waktu ya, sholat isya, subuh, zuhur, asar dan juga maghrib. Selain itu jangan lupa juga murojaah dan juga menambah hafalannya. Semoga Allah senantiasa memudahkan ya solih-solihah. Nah, selanjutnya Usmaya tutup ya. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.